Hai, selamat datang di Neo Channel. Kali ini gue akan mencoba mereview salah satu tools yang wajib dimiliki para builder model kit ya, yaitu Nipper dari brand Display seri STA 3.0. Tanpa lama-lama langsung aja kita lihat apa aja yang didapatkan dalam paket sekeren ini. Standing by. Langsung saja kita coba membahas dari packingnya dulu. Ini termasuk packingannya rapi dan bagus banget ya guys. Bahannya karton tebel, dan di sini kita bisa lihat ada instruction for operation. Di sini ada logo DSPI-nya. Di sini ada petunjuk cara penggunaannya ya, mulai dari motongnya seperti ini, terus bertahap seperti ini, dan hasilnya seperti ini. Lalu di sini ada barcode yang untuk menunjukkan kalau produk ini ori. Jadi di sini ada keterangannya, bisa dibaca. Nah, di bagian belakangnya kita bisa melihat di sini ada spesifikasi produknya ya, yaitu di sini ultra thin single blade nipper. Berarti mata pisaunya itu cuman sebelah. Jadi di bagian sisi sebelahnya itu untuk yang memotong, di sisi bagian sebelahnya itu untuk menahan. Jadi dia bukan yang double blade ya, tapi ini single blade. Terus produk modelnya ST E 3.0. Di sini bahannya metal, partnya steel, baja. Handle partnya terbuat dari polyethylene plastik. Di sini ada keterangan perusahaannya, yaitu dari Shanghai Mansun Trading Co Ltd. Emailnya ada. Nah, langsung lanjut kita ke bagian dalam. Nah, di sini kita dapat sambutannya ya. Thank you for choosing the SPI product. Ini kita dapat holster, yaitu sarung pembungkus nippernya. Ini bahannya semacam kulit ya, tapi nggak tahu nih kulitnya asli apa bukan. Yang jelas menarik sih, keren. Lanjut kita coba cek bagian sini, bisa dibuka isinya. Nah, di sini kita bisa melihat, ini sepertinya kain untuk ngelap ya, ngelap nippernya nih. Oh ya bener. Terus ada manual booknya. Ini bahasanya bahasa Mandarin. Di dalamnya ada bahasa Inggris. Oke. Lanjut. Nah, ini dia barangnya guys, nippernya. Nah, di sini kita dapat limit regulator. Ya, bentuknya seperti kunci ya guys. Nah, fungsinya itu untuk adjust the blade gap by using the limit regulator. Oke. Jarang-jarang sih ada nipper untuk seharga ya kisaran 600 ribuan itu udah dapet beginian ya. Nah, oke, lanjut sekarang ke nippernya langsung guys. Ini kita bisa lihat single blade-nya. Nah, jadi single blade itu di sisi sini itu bagian yang motong, karena yang tipis banget nih mata pisaunya. Nah, bagian sisi sininya dia untuk menahan pisaunya guys tuh. Nah, di sini gue sudah nyiapin satu buah runner yang berisi banyak part ya guys. Nah, di sini bisa dibaca ada keterangannya, precaution for use. Nipper is applied only to plastic model kit, not available for cutting hard metal. Jadi ini tidak direkomendasi untuk motong yang berbahan metal atau besi ya guys. Jadi dia hanya mampu memotong
yang diameternya di bawah 3 mili, yang berbahan PS, PP, ABS atau PE. Cukup menarik sih. Jadi sebenarnya kalau part yang metal itu tidak rekomen ya, karena bisa merusak mata pisaunya. Motongnya part atau gate atau runner yang kecil, maksimalnya sih 3 mili. Jadi kalau untuk motong begini sih sebenarnya masih aman ya. Oke, kita coba aja. Gue akan coba motong part ini nih. Usahakan pertama kali motong itu jaraknya jangan langsung ke part ya guys, karena bisa buat partnya coak atau kepotong ke dalam, jadinya malah tidak rapi nanti. Jadi usahakan ambil jarak dulu minimal segini. Nah, ini tadi ketika gue memotong ya, feel-nya atau rasanya itu empuk guys, empuk banget, dan ya boleh dikatakan mirip dengan Godhand SPN 120. Nanti gue akan coba bandingin bekas potongannya, tapi untuk Godhand-nya ya punya gue kebetulan agak cacat, soalnya kemarin jatuh terus mata pisaunya agak sedikit patah sebelah. Tapi untuk motong, untuk bersihin runner masih worth it kok. Nah, ini sekarang kita coba. Ini bekas potongannya masih bisa sedikit ya guys, tapi ya nggak masalah sih kalau menurut gue, karena memang Godhand juga tidak bisa langsung halus tanpa ninggalin bekas seperti ini sih. Makanya dalam merakit model kit itu kalau gue saranin sih, ketika setelah lu potong terus lu rapihin lagi dengan hobby knife plus amplas dari grit yang kasar sampai ke grit yang halus. Jadi sebenarnya sih kalau gue pribadi sih nipper mahal atau nipper bagus itu lebih berfungsi untuk membantu mempercepat proses perakitan sih ya. Kalau untuk membersihkannya, gue pribadi sih tidak nyaranin. Kalau memang langsung lu potong semua part pakai nipper, terus lu berharap semuanya langsung bisa rapi tanpa nukmat, tanpa coak, tanpa ada bekas-bekas potongan, itu gue tidak rekomen langsung kalau lu motong pakai nipper. Jadi tetap step-stepnya lu harus ngikutin, mulai dari motong, ngamplas, sampai akhirnya di finishing. Tapi overall menurut gue pribadi sih ini nipper udah bagus. Untuk rentang harga 600 ribuan, ini bisa dibilang mendekati dengan Godhand SPN 120 yang harganya di atas sekitar 800 ribuan kalau nggak salah. Terakhir gue beli itu ya 800 ribuan deh. Ini mendekatin, tapi tidak bisa dibilang ini lebih bagus dari Godhand, itu tidak. Atau misalnya dibilang ini imbang sama Godhand juga gue pribadi enggak, karena feel-nya ini masih kurang empuk, masih pernya masih lebih enak Godhand, terus feel motongnya masih lebih lembut Godhand, terus kalau untuk hasil foto untuk hasil potong sih mendekati lah. Kalau misalnya memang lu pengen hasil rakitan lu maksimal, atau lu punya budget cukup tapi lu nggak sanggup beli Godhand, ini udah worth it banget menurut gue. Kita coba lagi untuk potong part. Nah, ini part yang berwarna gelap biasanya agak sensitif sisa nukmatnya ya guys.
enak banget sih untuk motongnya sih, gue jujur feelnya enak. Maklum guys, gue ngerekamnya pakai kamera HP, jadi fokusnya suka ngambiar. Kita coba potong segini dulu, itu masih ini. Sekali lagi kita potong. Nah, kelihatan kan guys, masih ada bekas nukmatnya. Nukmatnya masih ada sih dikit. Oke. Nah, ini Nipper God Hand SPN 120 yang gue bilang tadi guys, yang di awal. Untuk mata pisaunya sama dengan DSPI VR3 ini, sama-sama single blade. Nah, ini yang gue bilang tadi, jatuh jadi mata pisaunya patah sebelah. Cuman masih berfungsi dengan baik sih, dan nggak ada masalah, jadi gue masih pakai. Nah, ini gue coba bandingin ya hasil potongannya. Tuh, God Hand itu empuk dan tidak bersuara. Beda kan sama yang display tadi itu masih ada cetek gitu. Nah, ini untuk potongannya. Tuh. Nah, untuk bekas potongannya sih ya seperti gue bilang tadi, sekelas God Hand pun sebenarnya masih menyisakan sisa nukmak. Walaupun kita motongnya langsung ke part. Tapi ini tadi seperti yang gue jelasin di awal, fungsinya nipper bagus itu sebenarnya untuk membantu lu meminimalisir nukmak yang begitu kasar sampai ada yang coak atau gimana. Kalau mata pisaunya itu yang biasanya murah itu kayak Santus, itu kan kalau lu potong seperti ini tadi pasti hasilnya bakal coak. Kalau ini sih enggak, cuma nyisain nukmak. Nah, ini tadi terakhir finishingnya lu tinggal main pakai hobby knife, terus tinggal lu amplas. Nah, overall seperti yang gue bilang tadi, untuk kisaran harga 600.000 ini nipper udah bagus banget, karena selain lu dapat nipper yang mendekati dengan God Hand SPN, lu dapat tools limit regulatornya, lu dapat case holsternya seperti ini, pelindung nippernya yang modelnya cakep banget sih. Terus lu dapet kain pembersihnya, dan yang paling keren lagi packingan boxnya cakep nih guys. Jadi gimana ya, eksklusif banget kalau menurut gue. Sama satu lagi, kalau lu beli ini biasanya lu bakal dapat bonus ini guys. Ini Craft Tools anti rust oil. Nah, ini semacam minyak untuk anti karatnya nipper ini guys. Jadi dengan harga 600.000 lu dapat paket komplit. Lu dapat holster yang keren, lu dapat desain packingan yang bagus, lu dapat pisau nipper yang tajam yang bagus. Terus lu dapet ini tadi limit regulator. Ini sebenarnya menurut gue udah oke banget ya. Tuh, ini anti rust oil atau minyak anti karatnya dia.
Tuh, lumayan kalau menurut gue sih, harga 600.000 itu worth it banget. Nah ini sini juga lo dapat kain lapnya lagi, jadi totalnya lo dapat 2 kain lap untuk membersihin nipper ini. Video kali ini segini dulu. Jangan lupa kalau memang lu berkenan, lu subscribe, lu share, lu like. Kalau misalnya ada masukan, bisa lu komen langsung di situ. Lu masukannya apa nih kira-kiranya, misalnya bang atau mas atau kak atau om, tolong dong bikin review apa, atau misalnya lu punya unek-unek, om tolong bikin video tutorial merakit dasar gimana, atau misalnya ya apalah unek-unek lu, nanti gue usahakan untuk membuat kontennya. Kalau misalnya ada kekurangan ya gue minta maaf sebelumnya. Dan ya sekian dulu dari gue, dan sampai ketemu lagi di konten berikutnya. See you.